Mama sudah kirim dokumen pelengkap pernikahan kita, Ken. Ucap Zena saat menyambut lelakinya yang usai memandikan Zayan. Kendra dengan tubuh yang setengah terbuka, tampak merengkuh pinggang ramping Zena. Ken, kamu buat baju aku basah loh. Teriak Zena. Kendra tampak tidak peduli, dia malah merapatkan pelukannya pada tubuh kekasihnya itu. Gak sabar pengen satu selimut sama Mbak, bisik Kendra. Terus pagi-pagi mandi basah sama Mbak. Jelas Kendra sambil memeluk tubuh itu, lalu memperhatikan wajah cantik yang amat dia rindukan. Calenge yang mereka buat untuk melabuhkan rindu 7 minggu lamanya akhirnya batal total, disebabkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Zena tersenyum. Aku gugup Ken. Entah mengapa aku sangat gugup menghadapi pernikahan kita besok. Jelasnya. Kendra menatapnya penuh tanya. Mbak gugup karena harus satu ranjang sama aku. Bisik Kendra terdengar nakal. Zena tampak tersipu. Ada baiknya juga mereka menikah di Swiss, tidak akan ada lagi gangguan yang mengusik rencana indah mereka. Aku gugup karena gak siap punya suami lagi. Apalagi aku sudah 5 tahun tidak pernah disentuh lelaki. Jujur Zena. Kendra terkekeh mendengar penuturan kekasihnya ini. Lah kalau Mbak tidak disentuh selama 5 tahun, lalu aku ini bagaimana Mbak? Aku ini perjaka ting-ting loh, masih amatir juga, belum pernah disentuh siapapun. Masih original. Bisik Kendra lalu membawa tubuh yang sudah setengah basah itu pindah dari sana. Ken, kita mau kemana? Tanya Zena mulai panik. Satu senyuman naik di sudut bibir Kendra. Mau periksa tubuhku Mbak? Biar Mbak bisa lihat isinya sebelum kita sah menikah besok. Mana tahu ada yang gak original lagi. Mbak bisa protes dan bila perlu, Mbak juga bisa mencicipinya kok. Lagian tubuh aku ini kan, punya Mbak. Bisik Kendra memasukkan Zena ke dalam kamar mandi. Wajah Zena tampak memucat, dia bingung harus bagaimana caranya agar Kendra tidak melakukan hal gila ini. Klek. Pintu kamar mandi dikunci dari dalam. Kendra meletakkan wanitanya tepat di dalam bathtub, lalu menyalakan keran air hangat. Ken, aku sudah mandi. Tolak Zena ingin keluar dari sini, namun ditarik lengannya oleh Kendra. Jangan kemana-mana Mbak. Aku rindu adegan kayak gini sama Mbak. Kita kan sudah 1 minggu gak mesra-mesraan. Tarik Kendra pada gadisnya itu. Zena kesulitan menolak, dia berusaha untuk menunggu sampai esok setelah menikah. Ken, kita belum resmi menikah loh. Kamu bilang besok kita akan melampiaskannya bersama-sama. Zena masih berusaha menolak sentuhan Kendra, namun jemari lelakinya itu sudah memeluk tubuhnya dari belakang. Mereka berdua memadu kasih dengan tubuh yang telah basah di dalam bak mandi hangat ini. Tampak bunga-bunga sengaja diletakkan di dalam bathtub ini, tujuannya agar terlihat sangat romantis. Mbak. Kendra berbisik tatkala kecupan lembut itu mendarat di telinga Zena. Zena sontak menoleh ke sisi kanan di mana wajah lelakinya berada. Boleh aku menyentuhmu? Zena tampak tidak menolak perbuatan Kendra, membuat lelaki itu leluasa untuk berbuat yang lebih jauh lagi, terlebih air di mana mereka berendam juga sudah mulai menghangat, cocok sekali dengan suasana romantis di dalam kamar mandi ini. Kenapa tidak besok saja? Tanya Zena gugup sekali. Bagian terindahnya, tetap akan aku lakukan setelah menikah, namun hari ini aku benar-benar tidak tahan untuk mengintipnya. Kamu sudah menghipnotis aku Ken. Tuduh Zena lalu meraih piyama handuk yang tergantung di sana lalu memakainya terburu-buru. Bagaimana bisa dia tergoda oleh Kendra, bahkan menikmatinya sampai candu sekali seperti tadi. Namun Kendra hanya tertawa menanggapi kekonyolan Zena, lalu dengan santainya Kendra bangun dari bathtub, lalu menuju ke bawah shower untuk membersihkan dirinya. Barbara memasuki ruangan di mana Tika berada, 1 nomor di ponselnya dia tekan, tampak Barbara sudah menghubungi Zena. Nyonyonya, ucap Tika gugup. Tampak wajah pucat dan ketakutan itu terlihat setengah memohon,
sebab semua aset yang dia korupsi ketahuan semua, membuat Tika tidak berkutik. Aku masih tidak mengerti Tika. Kamu yang sudah aku anggap putriku sendiri, kini malah menusuk Zena dari belakang. Ucap Barbara. Tika menunduk, rasanya dia tidak bisa menyangkal apapun lagi. Elbumu sudah menghubungiku Tika, mereka mengatakan jika perbuatan Kanmu yang gila ini, tidak ada hubungannya dengan mereka. Aku sudah menanyai mereka semua, namun mereka juga tidak mengetahui apa maksud perbuatan gilamu ini. Ucap Barbara yang membuat Tika diam seketika. Aset nyaris 1 miliar rupiah milik Zena, ada di dalam rekeningmu. Padahal selama ini, kamu sudah dianggap lebih dari seorang pekerja. Aku mencintai Zena. Dek. Tika mengatakan suatu hal yang membuat Barbara menghentikan ucapannya. Tidak hanya itu, Zena yang mendengar hal itu dari balik sambungan telepon sontak menutup mulutnya. Maksudnya? Tanya Barbara, gagal memahami apa yang diucapkan Tika. Aku mencintai Zena Nyonya. Aku juga menyayanginya. Jelasnya lagi. Air mata Tika menetes tatkala mengatakan hal itu. Semula aku menganggap ini mustahil, kami bersama-sama sejak Zayan masih berusia 1 tahun. Zena begitu baik dan perhatian padaku, bahkan sangat perhatian melebihi seorang saudara kandung sekalipun. Jelas Tika dengan derayan air mata. Lalu aku menemukan fakta bahwa Zena banyak didekati lelaki, timbul hasrat inginku memiliki Zena, aku berusaha untuk menyingkirkan mereka satu persatu, namun aku tidak bisa. Zena memang wanita yang baik, ramah, cantik dan sangat unik, banyak lelaki yang tertarik dan ingin memperistri dirinya, aku tidak terima, dan mulai menarik asetnya satu persatu. Tujuannya agar Zena berbalik bergantung padaku, dan aku bisa memilikinya. Tika berhenti mengatakan hal itu. Barbara seakan tidak mengetahui apa yang terjadi pada Tika, karena kebaikan yang diberikan putrinya Zena. Tika yang semula gadis normal dan terlahir dari keluarga yang kurang kasih sayang dari sosok ibu kandungnya, akhirnya mengalami perilaku menyimpang, mencintai sesamanya. Namun di saat semuanya hampir berhasil, Kendra datang merusak semuanya, dia ambil semua yang harusnya jadi milikku. Harusnya Zena jatuh dan bangkrut, tapi malah semakin maju pesat tak terkendali, terlebih ada Elga yang kini mulai menggeser kehadiran dan posisiku. BRAKKKK. Tika memukul meja di hadapannya itu, rasanya dia bagaikan orang tolol kini. Meskinya Kendra yang harusnya aku habisi terlebih dahulu. Aku terlalu bertele-tele dalam mengurus remaja sialan itu. PLAKK. Pipi Tika tertoleh akibat tamparan kuat Barbara, nafas Barbara memburu seketika, dia yang biasanya bisa tenang dalam menghadapi apapun, tapi kali ini kedua tangannya bergetar hebat. Rasanya dia tidak bisa mentolerir lagi ucapan kurang ajar Tika, tidak pernah Barbara semarah ini tatkala menghadapi orang yang bersalah sekalipun. Hentikan Tika, kau membuat aku malu. Maki Barbara. Tika diam sambil menangis. Pipinya panas seketika karena tamparan wanita yang sudah dia anggap ibu itu. Sedangkan Zena yang ada di balik panggilan seluler itu tampak menangis sesenggukan. Kendra memeluk tubuh Zena, gadisnya itu merasa tertipu dan terhianati berulang kali, tidak hanya soal perusahaan, tapi perasaan seorang kakak yang tertipu berulang kali. Ucapan manis Tika. Selama ini Zena berpikir, Tika sangatlah dapat diandalkan, wanita yang usianya 1 tahun di atas Zena itu terlihat sangat cekatan, bisa diandalkan di mana saja tatkala tengah mengerjakan sesuatu. Namun hari ini, Zena merasa sudah tertipu wajah polos Tika. Kendra menghela nafas, lalu meletakkan ponsel kekasihnya itu. Zena masih tidak bisa mempercayai apa yang dia dengar barusan, namun itulah kenyataannya. Barbara menyerahkan Tika ke kantor polisi, sebab kejahatan yang Tika lakukan tidak dapat lagi diberi maaf. Namun Barbara masih memberi satu kebaikan, yakni tidak membiarkan publik luas tahu, perihal penyimpangan seksual yang Tika alami. Barbara berjalan meninggalkan sel di mana Tika berada kini. Nyonya.
Panggil Tika. Barbara menghentikan langkahnya, lalu menolehkan sedikit kepalanya. Tika terlihat menangkupkan kedua tangannya. Terima kasih Nyonya. Terima kasih karena tidak mengatakan pada orang lain, tentang penyimpangan apa yang terjadi pada diriku. Jelas Tika berterima kasih. Barbara menghela nafas, rasanya sangat berat. Kamu itu sudah aku anggap putriku sendiri, tidak pantas aibmu diketahui oleh orang lain, selain kami berdua. Barbara mengatakan hal itu dengan dada memburu. Kamu datang di kehidupan kami, dan menceritakan tentang keluargamu yang membenci dirimu, aku sudah menganggapmu putriku sejak saat itu. Ucap Barbara. Kamu memang mengambil aset Zena, namun kamu tidak pernah menggunakannya sama sekali, aku yakin apa yang kamu katakan itu jujur. Namun kesalahan tetaplah harus mendapat hukumannya. Barbara tampak menahan air matanya. Tika yang berbalik kini tampak kembali menangis, rasanya dia amat menyesali apa yang dia lakukan selama ini. Mulai kini, jalanilah hidupmu dengan baik di balik pintu jeruji besi ini. Jelas Barbara dengan dada bergemuruh. Hubungan keluargaku denganmu akan berakhir sampai di sini. Hicks. Aku bukan lagi ibu angkatmu, dan Zena juga bukan lagi saudara angkatmu. Mulai kini kita telah menjadi orang lain. Maka jagalah dirimu sendiri mulai saat ini, hiduplah sebagai manusia yang berpikiran lurus, dan jangan membuatmu semakin malu Tika. Hicks. Barbara tidak tahan lagi, dia segera meninggalkan ruangan tahanan itu. Hatinya sakit saat mengetahui orang yang sudah dianggap dekat persis putrinya sendiri, bahkan lebih dari keluarganya sendiri. Tidak hanya itu, Tika sudah termasuk anggota keluarga Maheswari, bahkan melebihi dekatnya darah dan nadi. Masih menangis. Kendra mendatangi Zena yang terlihat melamun di dekat jendela, melihat semua aset miliknya dan keuntungan Maheswari Glowers yang tidak sedikit jumlahnya itu, mengalir ke rekening Tika. Rasanya hati Zena pilu. 4 tahun Ken. Jelas Zena kembali. Kendra memeluk kembali tubuh kekasihnya yang sudah banyak menangis akhir-akhir ini. Suasana Zurich Swiss sangat dingin malam ini. Namun Zena tidak peduli, dia malah memilih merenung di bawah tiupan angin malam. Kendra menyelimuti tubuh Zena dengan selimut tebal, lalu duduk sambil memeluk tubuh ramping itu. Untuk kasus Mbak Tika, aku tidak bisa mengatakan apa-apa lagi Mbak. Bagiku cinta yang dirasakan Mbak Tika, tidak masuk akal, namun cinta buta seperti itu banyak bertebaran di depan mata kita, ataupun secara diam-diam. Tren atau memang memakai hati, aku juga tidak tahu. Jelas Kendra. Zena tampak merasa nyaman berada di sisi Kendra. Aku berharap banyak dahulu pada Tika. Tapi dia malah mengecewakanku, satu masalah malah membuka masalah yang lainnya Ken, termasuk cinta terlarang Tika. Jelas Zena kembali, lalu dengan lembut mulai menggenggam tangan Kendra. Mbak kenapa memilih kabur ke Swiss? Apakah ada sesuatu di tempat ini? Tanya Kendra bingung. Zena menggelengkan kepalanya. Semula aku berpikir, tempat ini bisa membuatku tenang, tatkala kita bertengkar, namun aku begitu bodohnya sebab melupakan sesuatu. Jelas Zena menyentuh pipi lelakinya. Kamu, pelukan kamu yang ternyaman. Zena mengatakan hal itu sambil tersenyum. Jangan buat aku menangis lagi ya Ken. Aku gak tahu, kenapa aku bisa secemburu ini sama kamu. Padahal dulu aku selalu jual mahal. Jelas Zena yang membuat Kendra sedikit bangga. Jadi Mbak berpikir aku ini tidak cemburuan orangnya? Tanya Kendra lalu mengecup bibir itu hangat. Sudah dong. Waktu kamu mukulin Pak Dandi. Ucap Zena yang tampak teringat betapa mengerikannya Kendra saat itu. Kendra tampak masih menyimpan amarah pada Dandi. Kenapa tidak jodohkan saja Mbak Leni dengan Pak Dandi? Kan mereka kompak tuh, yang satu biang masalah, dan satunya lagi pahlawan kesiangan. Jelas Kendra memberi usul. Zena terkekeh mendengar usulan Kendra. Bagus juga ya ide kamu Ken.
Kita doakan saja mereka berjodoh kelak, dan kita lihat betapa luar biasanya couple yang satu itu. Ucap Zena sambil memeluk kekasihnya. Tatapan mereka kini penuh dengan binar bahagia. Esok sore mereka menikah. Rasanya keduanya ingin sekali cepat-cepat menjadi pasangan yang halal. Nyai, tegur Randi tatkala keduanya singgah di depan penjual ketoprak jalanan. Barbara menoleh, menemukan wajah kelaparan Randi yang sejak tadi pagi, keduanya terlupa untuk mengisi perut masing-masing. "Kamu lapar?" tanya Barbara lesu, dia masih kepikiran tentang Tika beberapa saat yang lalu tadi. "Cacing perut aku demo udah lo Nyai. Kita makan dulu, ada tukang ketoprak noh." Tunjuk Randi lalu keluar dari dalam mobil, guna memesan makanan untuk keduanya. Tanpa meminta persetujuan Barbara lagi, Randi langsung memesan 4 porsi, dia lapar sekali. Barbara tampaknya masih terbawa suasana, hatinya masih terluka. "Semoga kamu segera berubah ya Tika, ibu doakan kamu kembali ke jati diri kamu, besok aku akan menemui ibu kandungmu." Dan menghajar wanita culas itu, gaji anak diterima setiap bulannya, tapi tidak pernah kasihan sama anak perempuannya sendiri. Kesal Barbara. Lalu membuka pintu mobil, sudah lama dia tidak menikmati hidangan berisi sayuran itu, malam ini dia ingin bernostalgia, menikmati makanan di angkringan pinggir jalan, persis di Yogyakarta. Sementara itu, di kediaman Jeng Leni. Tampak barang-barang tengah dikemas, terlihat Dandi menghampiri rumah mewah yang dihuni janda ganjen beranak satu itu. "Permisi, Mbak Leni," sapa Dandi. Leni yang tengah mengemasi barang-barangnya tampak menoleh, menatap wajah lelaki tampan yang giginya palsu di bagian depannya itu. Pak Camat, masuk Pak." "Maaf, rumahnya berantakan." Jelas Leni berpakaian sopan hari ini. Dandi masuk dan melihat beberapa orang tengah membantu Leni mengemasi barang-barangnya. "Mau pindah kemana Leni?" tanya Pak Camat. Leni menoleh sambil mengibas tubuh Beni putranya yang tengah tertidur. "Komplek belakang Pak Dandi. Yang jalannya muter dulu itu, yang katanya angker, ada kuntilanaknya." Jelas Leni sambil tersenyum. "Yang di belakang rumah saya itu," tebak Dandi. "Iya Pak, kita malah jadi tetangga," jawabnya tertawa. Dandi turut prihatin melihat Leni, selepas suaminya yang dahulunya seorang aki-aki kaya raya, yang meninggal di malam pertama pernikahannya dengan Leni. Hal itu sangat menggemparkan, karena Leni ditinggali harta yang cukup banyak, dan menjadikan wanita ini janda konglomerat di komplek perumahan ini, sebelum Zena datang dan mengunggulinya. "Ya sudah, kamu siap-siap saja untuk pindah, tinggalin kebiasaan buruk kamu itu, kasihan Beni, dia butuh kasih sayang dari ibunya, bukan pembantunya," sindir Dandi. Leni tersipu malu, lalu mengangguk mengiyakan. "Ya sudah Leni, sekarang kamu berkemas-kemas saja dulu, nanti kalau sudah selesai, langsung istirahat. Besok saya bantu pindahan kamu ya," ucap Pak Dandi sambil tersenyum lebar. Barisan gigi putih dengan 2 gigi depan yang tampak ganjil itu mempesona hati Leni. Leni memperhatikan punggung lebar Pak Dandi yang mulai menghilang di balik pintu mobilnya. Lalu tersenyum dengan manisnya. "Pak Dandi ganteng juga ya ternyata." Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.